Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Fratesi resmi capai 100 penampilan bersama Inter, sang penentu di momen krusial. Sebuah tonggak penting tercipta di kubu Inter Milan. Gelandang energi David Fratesi resmi mencatatkan penampilan ke-100 bersama Nerazzurri saat tampil melawan Lazio pada pekan ke-11 Serie A. Sejak bergabung pada musim panas 2023, pemain kelahiran 1999 itu telah menjadi simbol semangat, determinasi, dan mental juara di lini tengah Inter. Gol pertama Fratesi bersama Inter datang pada tanggal 17 September tahun 2023, dalam kemenangan fenomenal 5-1 atas AC Milan di Derby della Madonnina, laga yang langsung menempatkannya di hati para tifosi. Tak berhenti di situ, dua gol lainnya yang tak terlupakan hadir di masa injury time melawan Verona dan Udinese, dua kemenangan dramatis yang membantu Inter melaju menuju Scudetto Bintang 2. Setiap kali ia mencetak gol, ekspresinya selalu sama, meledak dengan penuh gairah, menunjukkan betapa dalamnya cintanya kepada klub dan seragam Nerazzurri. Jurnalis Serbia, Simanovic, Aleksandar Stankovic masa depan Inter Milan. Aleksandar Stankovic, putra dari legenda Inter Milan, Dejan Stankovic, kini tampil menawan bersama klub Brugge. Dalam beberapa bulan terakhir, ia tumbuh pesat menjadi salah satu gelandang muda paling menjanjikan di Eropa. Dalam wawancara eksklusif dengan FC Inter 1908, jurnalis Serbia Milos Simanovic dari Sportal berbicara panjang lebar tentang potensi besar Stankovic dan peluangnya untuk kembali ke Inter Milan di masa depan. Aleksandar Stankovic adalah salah satu talenta terbaik yang pernah keluar dari Akademi Inter dalam beberapa tahun terakhir. Keputusan untuk pindah ke Brugge adalah langkah yang tepat. Di Belgia, ia mendapat kontinuitas, bermain di Liga Champions, dan bahkan sudah mencatat debut bersama tim nasional Serbia, ujar Simanovic. Menurut Simanovic, ada banyak kesamaan antara Aleksandar dan ayahnya, Dejan Stankovic, legenda yang pernah mengantarkan Inter meraih treble bersejarah pada 2010. Dia memiliki beberapa karakteristik seperti ayahnya, Dejan. Dia kuat saat menguasai bola, tenang, dan punya kemampuan luar biasa untuk masuk ke area berbahaya dari lini kedua. Yang paling mengesankan adalah keberaniannya. Dia tidak takut mengambil tanggung jawab, meski usianya masih muda, jelas Simanovic. Calhanoglu, arsitek sempurna di balik kemenangan Inter Milan atas Lazio. Kemenangan 2-0 Inter Milan atas Lazio pada pekan ke-11 Serie A di San Siro kembali menegaskan satu hal. Hakan Calhanoglu adalah otak di balik harmoni permainan Nerazzurri. Pemain asal Turki itu tampil luar biasa, memimpin lini tengah dengan visi luar biasa dan distribusi bola yang nyaris sempurna, mendapat pujian luas dari media Italia yang menyebutnya sebagai arsitek tak bercela. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Calhanoglu sekali lagi menunjukkan kelasnya sebagai pengatur ritme permainan. Meski tak mencetak gol, kontribusinya menjadi pondasi kemenangan Inter atas Lazio. Dengan kehadiran Nicolo Barella dan Petar Sucic yang mengerjakan pekerjaan fisik di lini tengah, Calhanoglu memiliki ruang dan kebebasan untuk melakukan apa yang ia lakukan dengan terbaik, mengatur tempo, membangun serangan, dan menyeimbangkan permainan dari lini kedua. Mantan bintang AC Milan itu menampilkan presisi umpan luar biasa, membuka ruang dengan ketenangan tinggi, dan mendikte arah permainan dengan kontrol penuh. Cifu tidak hanya melatih pemain, tapi juga mengasuh secara mental. Dalam siaran langsung FIFA El Football edisi Senin, tanggal 10 November mantan bek Daniele Adani memberikan analisis mendalam mengenai pekerjaan Christian Cifu di Inter Milan, bersama Antonio Cassano, Nicola Ventola, dan tamu Walter Sabatini. Adani membahas perkembangan Inter serta filosofi kepelatihan sang pelatih asal Rumania. Beberapa hari lalu Cifu mengatakan bahwa dia masih jarang memainkan Diouf dan Luis Henrique karena belum melihat mereka benar-benar siap.
dia akan memberi mereka menit bermain lebih banyak ketika waktunya tiba, ujar Adani. Pernyataan seperti itu menunjukkan kejujuran dan kasih sayang. Ia tidak menipu para pemain, tapi jujur dan langsung. Bahkan setelah 2 laga kurang baik melawan Verona dan Almaty, ia berkata, "Kalau tim bermain tanpa motivasi, itu salah saya. Karena kalau bukan tugas saya memberi motivasi, lalu untuk apa saya di sini?" Menurut Adani, kejujuran dan tanggung jawab seperti itu langka di dunia sepak bola Italia. Cifu tidak bersembunyi. Ia menghadapi masalah secara terbuka. Saat pertandingan melawan Lazio, keputusannya menempatkan Carlos Augusto di sisi kanan, hal yang belum pernah terjadi, adalah sinyal kuat. Dari sisi kiri ke kanan, Augusto bisa diandalkan di 3 peran. Dalam kemenangan atas Lazio pada laga pekan ke-11 Serie A, nama Carlos Augusto mencuri perhatian berkat kemampuan uniknya untuk tampil efektif di beberapa posisi. Augusto kini bukan hanya sekadar bek sayap kiri. Dalam duel melawan Lazio, Cifu menempatkannya di sisi kanan menggantikan Denzel Dumfries, dan hasilnya tidak mengecewakan. Inter Milan berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0 setelah ia masuk di babak kedua. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Cifu menilai Augusto sebagai pemain yang bisa diandalkan dalam situasi apapun, entah untuk menyerang, bertahan, atau menutup celah ketika formasi bergeser. Cifu tahu bahwa ia bisa meminta apapun dari Carlos: kerja keras, fleksibilitas, dan konsistensi, tulis Corriere dello Sport. Itulah alasan mengapa ia menjadi salah satu pemain yang paling dihargai di ruang ganti. Kemampuan adaptasi ini menjadikannya alat serbaguna, yang siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Inter kembali pertimbangkan Oumar Solet untuk perkuat lini belakang. Nama Oumar Solet kembali masuk dalam radar Inter Milan sebagai target potensial untuk memperkuat sektor pertahanan. Bek asal Prancis yang kini membela Udinese tersebut sudah lama menarik perhatian manajemen Nerazzurri, bahkan sejak masih bermain untuk Red Bull Salzburg. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Inter sempat melakukan pendekatan pada bursa transfer musim panas lalu, namun negosiasi terhenti setelah Udinese menolak proposal peminjaman. Klub asal Friuli itu hanya bersedia melepas Solet secara transfer permanen, bukan dengan status pinjaman disertai opsi pembelian, sehingga Inter memilih untuk menunda langkah mereka. Meski demikian, nama Solet tetap berada di daftar incaran klub. Dengan kebutuhan Inter untuk menambah kedalaman di lini belakang, terutama dalam menghadapi padatnya jadwal kompetisi musim ini, tidak menutup kemungkinan akan ada upaya baru dari manajemen Nerazzurri untuk merekrut bek berusia 24 tahun tersebut pada bursa transfer mendatang di Januari. Bastoni lebih dari sekadar bek, tak ada yang seperti dia di 5 liga top Eropa. Musim ini, Alessandro Bastoni bukan hanya pilar pertahanan Inter Milan, tapi juga mesin kreativitas di lini belakang. Data tak bisa berbohong, 4 assist dan 1 gol dalam beberapa pekan pertama Serie A, torehan yang luar biasa untuk seorang bek tengah. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, kontribusi Bastoni terhadap gol Inter Milan mencapai 15%, angka yang sangat tinggi bagi pemain bertahan. Ia kini menjadi bek tengah dengan jumlah assist terbanyak di antara 5 liga top Eropa. Tak heran Gazzetta menulis, "Nessuno come lui, tidak ada yang sepertinya." Dalam laga kontra Lazio, Bastoni mencatat 81 sentuhan bola, hanya kalah dari Hakan Calhanoglu. Heatmap-nya menunjukkan hal menarik, zona paling aktif justru berada di separuh lapangan lawan, bukan di area bertahan. Dengan kata lain, Bastoni bukan hanya bek tengah. Dia adalah arsitek permainan dari sisi kiri, pemain yang menghubungkan pertahanan dan serangan seperti gelandang kreatif. Barella, mesin tak kenal lelah dalam kemenangan Inter Milan atas Lazio. Inter Milan menutup laga terakhir sebelum jeda internasional, dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Lazio di San Siro. Namun di balik 2 gol yang tercipta, satu nama kembali menjadi sorotan utama, Niccolò Barella.
Gelandang timnas Italia itu tampil sebagai motor permainan Nerazzurri, tak kenal lelah, agresif, dan kembali menunjukkan mengapa ia disebut sebagai mesin di lini tengah Inter Milan. Menurut laporan media Italia yang dikutip dari L'Interista, performa Barella dinilai tireless, tak kenal lelah, dan menjadi salah satu faktor kunci kemenangan Inter atas Biancocelesti. Sejauh musim ini bukanlah yang paling stabil bagi Barella. Ia sempat kesulitan menemukan ritme permainan di awal musim akibat rotasi dan jadwal padat. Namun, pelatih Christian Cifu berhasil mengatur beban kerja pemain berusia 28 tahun itu dengan bijak. Dan ketika Inter benar-benar membutuhkannya melawan Lazio, Barella menjawab panggilan itu dengan performa luar biasa. Setelah awal laga yang tenang, ia perlahan mengambil alih kendali di lini tengah, mengatur tempo, menekan lawan, dan menjadi jembatan antara pertahanan dan serangan. Cassano, gaya main Inter Milan, kini benar-benar Eropa sejati. Legenda sepak bola Italia, Antonio Cassano melontarkan pujian tinggi terhadap Inter Milan dan Christian Cifu. Dalam program FIFA El Football, Cassano, bersama Lele Adani, Nicola Ventola, dan Walter Sabatini membahas berbagai topik panas seputar sepak bola Italia dan dunia, termasuk performa luar biasa Inter Milan di bawah asuhan Christian Cifu. Cassano menegaskan bahwa apa yang ia lihat dari Inter Milan saat ini, sangat berbeda dibandingkan beberapa musim sebelumnya. Menurutnya, Cifu telah membawa perubahan besar dalam cara bermain dan mentalitas tim. Cifu melatih para pemainnya untuk bermain dengan intensitas, kesadaran taktik, dan keberanian yang tinggi. Yang paling mengesankan adalah pekerjaan di lapangan, jelas, nyata, dan luar biasa. Ex-pemain Real Madrid dan Sampdoria itu juga memuji bagaimana Inter kini tampil lebih berani dan fleksibel dalam bertahan. Ia menyoroti detail kecil seperti garis pertahanan yang naik tinggi saat lawan membangun serangan, sesuatu yang jarang dilakukan oleh pelatih Italia dengan sistem 3 back.